Malam barudak, gimana kabarnya? Pada sehat ya, harus sehat lah, karena sehat itu nomor satu. Percuma banyak duit kalau kita nggak walah kaya, ya kak barudak. Nah jadi kali ini aku mau menanyakan tentang apa itu arti dari sebuah hidup, arti dari sebuah kehidupan gitu. Aku itu udah menemukan sosok yang udah berpengalaman, dia menjalani hidup dan sangat ahli dalam hidup gitu. Mungkin dia udah banyak berpengalaman. Makanya aku mau tanya-tanya tentang seputaran apa itu arti dari sebuah kehidupan. Langsung aja aku mau tanya nih sama si amang-amangnya. Aku tuh udah bersama pakar kehidupan. Mungkin bisa menanyakan kepada dia karena dia udah berpengalaman dalam hidup gitu. Ya nggak Wak? Iya. Jadi aku tuh mau menanyakan apalah itu arti sebuah kehidupan. Selalu bertanya-tanya dalam pikiran ini gitu. Seperti apa bisa menjelaskan tentang arti sebuah kehidupan itu maksudnya apa, gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama intinya dari hidup aja dulu itu ya. Iya dari Hidup kan hayat ya, hidup ya. Iya. Sifat siapakah hayat itu? Sifat siapa itu? Ya, hayat itu siapa? Hayat. Ilmu. Sifat diri kita. Sifat yang 20 apa? Sifat belum nyampe. Ilmu kalam hayat. Ilmu hayat. Ilmu kayam hayat. Itu yang sifat 20 apa 20? 20 lupa kayaknya. Wujud kidam bako wala patu wadisi ya. Jangan yang 20 mah. Iya. Sambil aja yang 3. Jadi begitu besar makna hidup yang ada pada diri kita. Iya. Iya, besar. Nah, kita nikmati senikmat-nikmatnya, tapi dengan rasa tanggung jawab kepada yang punya hidup. Seperti itu. Iya dong. Kalau kita hidup pengen, kan kemarin ini kita selalu banyak pikiran, selalu gelisah, itu kenapa gitu, pengen kita kadang kan suka kadang hati ini merasa gelisah Ya. kadang lah pokoknya seperti itulah gitu. Itu Karena cara biar nggak seperti itu, kita menghadapinya harus seperti apa? Biar hati itu tatmainul qulub ya. Iya. Tentem, ajem, tidak ada rasa gundah gulina. Nah itu gitu. Nah selalu nggak gelisah, entah kenapa gitu. Nah kita kalau mau itu, kita harus mengetahui. Maksudnya mengetahui seperti Ya, apa dalam hal apa? Siapa yang punya hidup ini? Oh, Kalau kita udah mengetahui yang punya hidup ini yang ada dalam diri kita, makanya wapi ampusikum apalah tubsirun. Tidakkah kau melihat pada dirimu sendiri? Di dalam dirimu lah nyatanya aku yang sama yang punya orang yang punya hidup itu. Ya, anggaplah orang gitu ya. Iya. Kalau yang sebenarnya kan siapa yang punya hidup sebenarnya? Iya. Kalau kita udah tahu, sudah berjumpa, sudah bersaksi dengan yang punya hidup ini yang dalam diri kita, pasti hati ini akan ajem, Iya. ada rasa-rasa. Karena kita udah mengetahui yang hidup dalam diri itu ini siapa yang berkodrat irada di dalam diri ini, siapa yang melangkah, siapa yang di mana letak usaha kita sebagai hamba, tidak ada. Berarti kita harus tahu ya. Iya, gitu ya. kita kan dibekalinya juga cuman la haula ya. Iya, benar. Apa itu la haula? La quwwata illa billah. La haula. Tidak ada daya dan upaya ya. Iya. Nah, apa ya daya dan upaya kita? Apa yang
ikhtiar dan usaha kita, tidak ada. Iya, iya. Makanya di situ kita harus mengetahui dulu siapa yang punya hidup ini sebenarnya. Siapa yang namanya Allah Tuhan kita itu. Kalau kita udah mengetahuinya, bakal adem, jam-jam. Iya benar. Di situ adanya keikhlasan. Di situ kita mengaku bersahadat. Di situ kita mengaku hamba Islam, mengaku sebagai Islam. Kalau udah melangkahkan ke dalam hidup itu sendiri, siapa yang sebenarnya punya hidup ini? Begitu kita akan merasa jam selalu ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti kita ngasih ke seorang nih. Iya. Kita punya harta nih, ngasih seorang jangan diingat lagi karena Allah, bukan itu. Oh, ini maksudnya bukan kayak gitu ya. Jadi kita mengasih ini rezeki nih. Iya. Hidup punya Allah. Iya. Rezeki punya Allah. kenikmatan punya Allah. Apa yang punya dari kita. Nah, Iya. namanya ikhlas itu. Keikhlasan. Kita ya dari Allah ke Allah sendiri. Jadi ikhlas di situ karena bukan kita yang memberikan Iya. harta itu, karena harta itu milik Allah. Kita berikan lagi kepada yang haknya gitu. Jadi kalau kita merasa kita yang zakat, Iya. kita yang ingin dapat pahala, itu kan tidak ada keikhlasan. Namanya ikhlas itu bukan merasa kita yang berbuat, Iya. hanya yang punya hidup itu sendiri. Terus yang saya mau tanya lagi nih, misalkan kita menjalani hidup setiap hari, apapun kita kerjakan, mau kerja kah, mau kemana kah gitu, tapi kadang suka ada dalam hati saya selalu mengeluh, capek lah, gini lah, gitu lah, gini lah. Cara mengatasinya itu seperti apa kita biar nggak banyak mengeluh gitu. Di sini kita kan hanya sekedar melaksanakan dharmanya. Iya, benar. Kita dilangkahkan, kita dikerjakan gitu, bukan kita. Nah di situ kita harus menembus latifah robbaniyahnya itu. Begitu kita mengucapkan mau bekerja nih, Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim, kan la haula wala quwwata illa billah. Di situ kita udah menembus latifah robbaniyahnya Allah itu. Iya, Kita iya. dipekerjakan, kita digerakkan, kita kan kita tidak tahu besok kita mau kemana, apa kita Iya, besok benar. masih bisa dikasih hidup, tidak tahu Atau kan. enggak gitu ya. Kita cuma melaksanakan dharmanya, kita dilangkahkan sini, laksanakan dharmanya satu dengan satu ini nih. Kita itu harus benar-benar menghilangkan keakuan kita. Iya. Kita harus bertajali mutlak kepada yang punya hidup ini. Kita inilah kodrat iradatnya, inilah dia sendiri yang bekerja. Bukan berarti kan di situ kita kan dikasih ini nih, Hati, nafsu. nafsu. Oh, nafsu. Nah, nafsu yang mana yang harus kita di situ kita laksanakan? Iya. Kan nafsu yang mutmainah, karena sifatnya itu kan Rasulullah itu Muhammad Rasulullah itu empat: sidik, tablik, amanah, patonah. Iya. Kalau yang empat itu tidak kita laksanakan, satu aja kurang kita lakukan. Oh, gitu. Jadi kita melaksanakan satu kerjaan itu nih, Nah. apa kita tahu besok bakal gimana nggak tahu. Iya sih, benar. Apa kita masih bisa besok mau melaksanakan ini? Siapa yang memberikan kita gerak? Siapa yang memberikan kita usaha? Kan bukan kita. Makanya kalau selama itu kita tidak mengenal yang punya hidup ini, selama itu juga kita tetap resah, Iya, gelisah. takut, Ya. besok gimana? Iya. Tidak. Kita berjalan aja di jalannya itu sendiri. Iya, iya. Jadi kita akan merasa hati jam ajam. Siapa yang punya hidup ini kan? Iya. Allah Jalalam, Allah Sahara, Allah Malakum, kan? Siapa Allah itu? Allah itu hidup yang menguasai diri kita.
sehingga darah mengalir, jantung berdetak, hidung menerpa, hidung mengamuk, dan ini mata melihat, bibir mengucap, telinga mendengar. Karena adanya hidup. Adanya hidup. Ya, itu yang namanya Allah itu. Dan hidup itu bukan hidupnya si A, si B, si C, bukan hidupnya makhluk. Tadi hidupnya yang punya hidup itu siapa? Allah. Nah, kalau kita udah ke sana, maka kita selalu ada dalam keikhlasan melaksanakan sesuatu itu. Tidak ada mengeluh, tidak ada menggerutu. Kita akan berjalan di jalurnya itu sendiri. Kita cuma melaksanakan dharmanya. Tidak ada di dunia ini makhluk yang bernyawa. Nyawa, napas, ruh itu satu. Cuman kita mah dibagi-bagi, kita yang membagi-bagikan kita aja. Iya. Berarti kalau misalkan kita udah nguasai itu, gak ada lagi yang katanya mengeluh gitu ya. Yang akan dikeluhkan sama kita, kan kita mah sifat makhluk kan tidak punya apa-apa. Iya. Basar, sifat siapa? Melihat. Sifat apa? Bukan mata ini yang melihat, tapi basar sifatnya yang melihat. Benar. Makanya baina matwalu pasama wajhullah, di mana kau hadapan tanpa pandanganmu, disitulah wajahku, wajah Allah. Maka kita kalau melihat seseorang makhluk itu jangan melihat makhluknya, melihat hidupnya yang ada dalam diri. Kalau berarti siapa yang dilihat dan yang melihat itu siapa? Karena tidak akan selalu hati itu berzikir, hablum minallah itu karena putus. Hablum minannasnya kita jalankan. Iya. Dharmanya sendiri, kebesarannya sendiri ya di situ. Yang berhablum minallah, bukan malu. Makanya kita harus menghilangkan semua keakuan dalam diri ini. Iya. Biar hati ini tenang, tentrem, adem, tidak ada rasa, tidak ada mengeluh, menggerutu. Kalau selama itu kita tidak bisa mengenal itu, selamanya begitu. Iya. Nah, kita akan selalu berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim sekarang, bukan nanti menghayal-hayal nanti. Sekarang aja di sini. Ini sebenarnya sebenarnya sekarang itu ya menentukan untuk nanti kita sebenarnya sekarang. Jangan nanti. Iya, itu ada haknya orang, ada haknya Allah sendiri. Jadi selama itu kita akan selalu resah, gelisah ya, ngeluh. Tidak ada rasa di sini, lillahnya tidak ada, ikhlasnya. Kadang iri kan muncul. Karena pasti ujub, takabur, sirik, kan. iri, dengki ke sesama. Karena dia melihat makhluknya, tidak melihat hidupnya yang ada dalam diri. Iya. Hidup diri kita ini, hidup kamu, hidup saya itu siapa yang hidup? Ya seperti itu. Dan hidup ini tidak akan pernah mati, yang namanya hidup kekal. Yang mati itu jasad, fana. Iya. Jadi itulah ya. Kita harus belajar maknanya ikhlas itu di situ. Bukan kita yang melaksanakan sesuatu, bukan kita yang memberikan ke orang lain, bukan kita yang melaksanakan kerjaan, bukan. Cuman kita melaksanakan dharmanya, kita dilakukan melangkah. Iya. Jadi antara kita di sini itu bukan daya upaya kita. Siapa yang memberi kita berdiri? Allah. Siapa yang memberikan kita gerak? Allah. Siapa yang memberi kita kalam? Allah Siapa? juga. Ampus tanapus keluar kalam. Iya. Itu dari nyawa itu sendiri, nyawa, hidup, ruh satu, cuman kita yang membagi-bagikan. Makanya ada kalimat qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Selama itu kita tetap akan gulana, rasa gelisah. Iya. Karena kita belum mengenal siapa Allah itu. Apalagi deh. Iya. Lanjut lagi apa udah?
tidak. Kalau aku mah terserah sih. Ya mungkin tentang arti dari sebuah kehidupan mungkin kurang lebih seperti itu ya. Hidup itu indah, Iya. indah. Bisa indah itu kenapa? Kita tahu yang punya hidup ini siapa, jadi indah. Indah. Iya. Hidup ini kita diadakan karena cintanya dan kita diambil karena kasih sayangnya. Kita diadakan nih sebagai makhluk itu dari zatnya sendiri. Iya. Supaya apa? Kita diciptakan, terutama mau ibadah itu yang nomor berapa, kita itu sebagai saksi keberadaannya. Nah, kalau kita sebagai saksi itu kan harus melihat, Iya. mengetahui. Sebagai saksi itu harus benar. Jamnya jam berapa, mana ada tabrakan nih motor di jalan. Ya, Jam 8 pagi, orangnya pakai motor ini, bajunya ini, motornya warna ini, pakai helm ini, plat nomornya ini, kan itu sebagai saksi kan, melihat Iya, kan, benar. tahu. Saksi. Nah, makanya benerin dulu persaksiannya kita, bersahadatnya harus benerin dulu gitu. Kita bersaksi, coba apa syahadat itu yang gimana syahadat? Syahadat. Nah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. itu bukan syahadat, itu bacaan syahadat. Syahadat. Itu ucapan syahadat, bacaan. Kalau Alas tu birobikum qulu bala sayyidina. Lalu bersaksi bertanya ke sama siapa? Sama Ruh. Yang mengenal Allah siapa? Ruh. Ruh. Makanya Alas tu birobikum. Benarkah aku Tuhanmu? Kata Ruh. Ruh menjawab, qulu bala sayyidina. Betul ya Allah, Kau adalah Tuhanku. Bahkan aku sudah mengenalmu. Bahkan aku telah berjumpa denganmu. Tuh, yang mana apa? Kalau makhluk tidak akan bisa mengenal Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa bersaksi kepada Allah. Iya, iya benar. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi. lagi ya. Tidak akan bisa kita mengenal. Hanya Allah Tidak akan sendiri. bisa mengatasi Ya. gitu ya. Kan baginda Nabi juga bersabda, Ana arabtu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Allah dengan Allah sendiri. Aku berjumpa dengan Allah sama Allah sendiri dia masuk. Jadi persadatan itu bukan cuma ucapan bacaan, tapi persaksian jiwa. Nah, Ya. gitu. Jadi kita akan tentang jenjem ajem selalu ikhlas. Namanya ikhlas di situ. Keikhlasan. Bukan itu. kita yang berperan, bukan kita yang berusaha, bukan kita yang berakalat tataharutun jarotun ila binillah. Nah, tidak akan bergerak secara apapun tanpa izin Allah. Nah, pikiran punya siapa? Ya Allah. Jadi kita harus menghilangkan keakuan. Kesombongan dari diri kita jadi untuk nanti keirian tidak gitu ada ya. rasa aku yang itu ya, aku yang bisa ini, aku bisa tidak. Iya. Kadang kan manusia itu merasa wah saya bisa segalanya gitu kan. Kadang orang kan seperti itu banyak-banyakannya. Ya. Wah saya bisa, mungkin merasa dia punya segalanya, mungkin dia ngerasa wah saya hebat gitu kan. Padahal kan bukan diri dia juga kan. Bukan peran kita. Kita mah sifat makhluk itu fana, hancur. Gitu. Jadi selama ini banyak gitu, setiap bersyahadat, setiap berbohong kayak kalau nikah bersyahadat masuk Islamnya bukan itu. Jadi untuk menjadi umat muslim, pengikut baginda Nabi itu susah, tidak semudah membalikan telapak tangan menjadi umat muslim. Ya sembarangan Ya, gitu ya. disitulah kita harus belajar dan belajar. Dulu fisilmi kafah,
masuklah ke ajaran agama Islam secara sempurna, jangan meng. Jangan cuma asal ucap aja jadi gitu ya. Kita harus juga mempelajari, mendalami ya. Jadi apa tuh di situ salahnya kita? Apa salah? Tidak mau belajar. Tidak mau Bahkan belajar. Allah itu udah mengajarkan sejak Nabi Adam. Karena kita tidak belajar. Kalau aku bukan ustaz, bukan kiai, bukan ajengan, bukan ulama. Aku hanya seorang hamba fakir yang tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya. Nah, gini aja nih. Kalau kita ada yang meninggal, Iya. kita paling depan. Kita kan suka nengok nih, ada yang meninggal nih. Iya, benar, ada meninggal itu. Langsung aja paling depan lihat itu mayat. Mayat kan punya mata ya. Iya. Kenapa? Mata orang mati udah tidak bisa melihat. Karena udah meninggal, Nah. udah nggak ada rohnya kan. Ada mata kan sama dengan kita ada mata. Ada mata, Kenapa ada orang- telinga, ada mulut Kenapa kan. orang mati punya mata tapi sudah tidak bisa melihat? Ya karena roh itu udah nggak ada. Siapa roh? Roh itu Orang mati ada telinga kan? ada. Kenapa orang mati ada telinga sudah tidak bisa mendengar? Ada mulut kan? Ada. Kenapa tidak bisa berusaha? Ada kaki sudah tidak bisa melangkah kaki. Ada tangan, Ada waktu tangan. bisa megang lagi. Karena hidupnya sudah diambil dengan yang punya hidup itu sendiri, yaitu Allah. Nah, kalau hidup ini udah diambil sama yang punya hidup ini, apa bedanya kita seperti gitu? Iya benar. Ada mata sudah tidak bisa melihat, karena yang melihat itu bukan mata, ini cuma ciri. Iya. Yang melihat itu basar. Siapa basar? Siapa? Nah, kenapa ngaku kita yang melihat? Ya mungkin kadang orang manusia kan kebanyakan seperti itu ya. Karena tidak mau belajar, cuma dibaca. Iya. Tapi maknanya tidak dimaknai, dikerjakan dalam adab-adaban, akhlak dalam sehari-hari, akhlak dan perilaku, adab misalnya. Begitu kita bangun tidur nih, Iya. mata melihat. Kenapa masih mencari Allah di situ? Kita begitu bangun tidur, Allah di mana ya? Yang melihat itu siapa? Kenapa Allah Ya, masih benar. dicari? Karena ini terhijab hatinya, terhijab banyak pengakuan dalam diri ini, jadi tertutup. Bagian kita melihat diri kita di dalam cermin. Iya. Cermin itu banyak debunya, kelihatan nggak? Samar kan? Kelihatan cuma nggak jelas, Nah, samar-samar. samar. Kadang-kadang kelihatan debu. Dibersihin dulu, nah kolbu lah bersih, kolbu gitu. Hati mana yang namanya hati? Hati ini bukan di dalam, bukan di luar. Ini mah anggota. Kalau hati ini, kalau ada dalam hati, coba hati ini dikasih kepada anjing, dimakan sama anjing. Iya benar memang. Nah, gitu. Jadi hati itu lah, bukannya di dalam, bukannya di luar. Ya banyaknya. Ya aku nggak menyalahkan. Cuman ini makan kita sharing nih, Iya benar, kita kan saling. mencari Sharing. satu titik kebenaran. Nah seperti itu. Gitu. Kalau apa salahnya kita membicarakan tentang kebenaran Allah kan, Iya. yang ada nyata dalam diri ini. Kenapa masih mengaku-ngaku kita yang alim, kita yang taat, kita yang pinter? Kita yang merasa bisa segalanya Nah. gitu ya. Siapa yang bisa mengucapkan, bisa bertakbir, bisa membaca ayat suci? Siapa? Begitu jolimnya kita sama Allah. Begitu deh. Oh, Ini mah cuma sharing aja deh. Iya, kita kan sharing Nah. apalah itu arti dari sebuah kehidupan. Mungkin Ya. penjelasannya kurang lebih ya seperti ini ya. Gitu barudak, mungkin arti dari sebuah kehidupan itu udah dijelaskan
kurang lebihnya seperti ini. Indah itu hidup. Iya. Indah. Kalau kita tahu yang punya hidup ini, jadi indah hidup. Kita melangkah dilangkahkan, kita melaksanakan dharmanya. Disuruh ke selatan, disuruh ke utara, disuruh ke timur, Iya, benar. Ya kita apa? Nih, ente sama Ane dipertemukan seperti gini sekarang jadi kenal. Apa teringat dalam pikiran nanti bakal kita kenal? Gak ada sedikit pun, gak ada matang Bakal kita semar-semarnya aja nggak ada gitu. Baru terpikirkan kan Nah. mau kenal seperti ini. Ya karena awalnya nggak tahu siapa-siapa ya enggak. Nah, Tapi kok bisa gitu kayak sekarang bisa sharing kayak gini. Itu gimana itu? Nah. kita itu dipertemukan biar saling mengenal. Lalu Ya, mengenal siapa? Yang hidup sama yang hidup itu. Kita saling kenal, biar saling mengenal. iya. Dan datang dan perginya seorang teman Iya. bukan kena kita. Datang seorang teman baru bukan kena kita, perginya seorang teman bukan kena kita. Datang dan perginya teman, sahabat bukan kena kita. Tapi karena Kehendak yang Maha Suci. Kan Allah itu tulisan abjad. iya. Allah, alif, lam, ha. Nah, ya, Iya. Allah. Allah, abjad, tulisan. Kenali siapa yang punya nama Allah itu. Ada nama, ada wujud bersama. Ya ini mah apa salahnya kita membicarakan kebenaran. Iya. Nah, mau percaya atau enggak atau menerima, kan Allah udah tegaskan dalam Al-Quran, la ikraha fidin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Biarpun kalian tidak percaya dengan ajaran kebenaran ini, tapi akan tetap aku apa? Tapi mana? Tetap aku akan ajarkan. Walaupun kalian tidak percaya, tetap akan aku sampaikan. Walaupun kalian tidak percaya, banyaknya sekarang yang tidak percaya, Iya. berlari itu tidak percaya. Kalian mau percaya mau nggak? Karena aku udah sampaikan ajaran kebenaran ini, kata Allah. Iya. Tidak memaksa. Masalah percaya enggaknya itu Nah, urusan kalian sendiri kan tidak masing-masing. memaksa itu gitu ya. bukan masalah memaksa kok agama lain kan. Bukan itu juga. Jadi intinya hidup itu Maksudnya. Ya, mungkin mungkin arti dari sebuah kehidupan itu kurang lebih seperti ini.